Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Syafi'i. Saya ingin mempresentasikan tentang pola konseling yang keluarga saya lakukan ketika pasca pandemi, teman-teman semuanya. Mungkin kita sering dengar ya, di era pandemi sekarang itu banyak banget ataupun transformasi dalam hal khususnya dunia digital gitu. Mungkin selain pendidikan atau kita sebut dengan work from home atau sebutan lainnya study from home, belajar di rumah. Nah, dari sisi lain kita melihat dan dapat kita kaji bahwasanya semua kegiatan dan aktivitas kita dilakukan secara online, ya teman-teman. Baik dalam hal apapun gitu. Nah, terkadang di situ akan menemukan berbagai hal ataupun perspektif baru, teman-teman. Ataupun sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah dilakukan, tiba-tiba kita melakukan hal itu. Kita dulu tidak pernah menyangka ketika pembelajaran di kelas yang biasanya asik, kita fun banget, kita bisa bertemu dengan guru dan teman-teman, kini berubah selama 2 tahun dengan batasnya jarak dan kegiatannya hanya dilakukan secara tatap layar ataupun via layar gitu. Kita tidak pernah mendeskripsikan ataupun membayangkan hal itu. Nah, namun hal itu terjadi pada saat ini sekitar 2 tahun gitu. Nah, selain hal itu bahwasanya selain dalam hal pendidikan dan juga aspek apapun itu, kita tahu bahwasanya keluarga menjadi salah satu sentral penting, teman-teman. Nah, mungkin ketika pandemi kita merasakan bahwasanya kedekatan kita dan keakraban kita dengan keluarga lebih banyak aktivitas kita dengan keluarga gitu. Namun tidak dipungkiri bahwasanya COVID ini juga tidak menjadi sebuah relevansi ketika kita maksudnya adalah terlalu kita dekat dengan keluarga gitu. Mungkin teman-teman merasakan bahwasanya sering main dengan teman, tiba-tiba kumpul dengan keluarga dengan jangka dan tenggat waktu yang sangat lama. Di sini akan menimbulkan berbagai hal aspek gitu. Mungkin kecanggungan kita ketika kita bercerita dengan keluarga dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan harus kita benahi bersama sebagai individu-individu, sebagai anak, sebagai orang tua dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengakrabkan diri kita dengan keluarga. Nah, pola konseling yang keluarga saya lakukan dalam masa pandemi bahkan pasca pandemi adalah pertama penanaman religiusitas, teman-teman. Nah, mungkin penanaman religius ini secara simpelnya adalah bagaimana cara ataupun sudut pandang kita terhadap religiusitas ataupun bagaimana keseharian kita, habit kita sehari, bagaimana bangun pagi, bagaimana salat 5 waktu, bagaimana mengatur ketika kita ngaji, timing dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah landasan awal dalam aspek pola konseling. Pertama adalah religiusitas. Yang kedua adalah keteladanan. Nah, keteladanan ini menjadi salah satu aspek penting, teman-teman semuanya. Maksudnya apa keteladanan? Keteladanan di sini adalah bagaimana kita menjadi seorang anak yang mencontoh orang tua kita dan bagaimana orang tua juga mencontoh apa yang anak lakukan gitu. Nah, jadi sini harus adanya korelasi antara kedua belah pihak. Keteladanan misalkan kita sholat tepat waktu, keteladanan ketika kita mandi sore jam 5 pagi, jam 5 gitu, keteladanan ketika kita membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu aspek konseling yang sangat penting walaupun dianggap sangat remeh gitu, tapi ini akan memberikan sebuah dampak yang sangat besar untuk kedepannya. Nah, yang ketiga adalah aspek kepemimpinan. Nah, aspek kepemimpinan pola konseling ini adalah bagaimana seorang anak, khususnya anak laki-laki ataupun anak pertama dan juga seorang ayah gitu. Bagaimana menjadi seorang sosok leader dalam keluarga. Mungkin seorang kakak bisa mengayomi adiknya, saling membantu, saling berbicara, ngobrol dan diskusi dan sebagainya. Bagaimana seorang ayah membuka sebuah topik dalam keluarga dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu pola sangat penting juga aspek kepemimpinan dan sangat berkorelasi dan juga memiliki keterkaitan antara sebelum-sebelumnya, teman-teman. Nah, pola konseling ini keluarga saya terapkan adalah untuk menciptakan keharmonisan, menciptakan keterbukaan, menciptakan aspek kognitif dan juga aspek emosional. Jadi kita saling mengerti satu sama lain, kita memahami dan lain sebagainya. Nah, maka ini harus sama-sama kita terapkan di era pasca nanti setelah pandemi selesai. Kita benar-benar yuk kita sama-sama membangun sebuah keluarga yang harmonis, menciptakan sebuah kebaikan, menciptakan sebuah ranah baru, baik itu ranah intelektual, ranah pendidikan yang mungkin dulu kita tidak terbayang secara online, tiba-tiba kita diterpa dengan kegiatan yang bersifatnya online. Nah, maka dari itu kita harus menumbuhkan sistem inovasi dan juga kreativitas. Nah, khususnya dalam bidang konseling sendiri, mari kita sama-sama membenahi, mari kita membentuk sebuah kelompok-kelompok, mari kita membentuk sebuah kreativitas dan inovasi lagi untuk
menciptakan pola konseling yang adaptif dan juga inovatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.